karena kondisi Jordan saat itu sakit saat bertanding dengan Utah Jazz. MJ jadi satu-satunya pemain di NBA yang berhasil mendapatkan gelar MVP Finals sebanyak 3 kali dalam 3 tahun berturut-turut. Halo semuanya, kenalin nama saya Awe dan selamat datang lagi di episode dari Sneaker Story. Apa kabar semuanya? Saya doain semoga kamu selalu sehat dan di video kali ini saya bakal ngebahas tentang sneakers dari Michael Jordan. Dan buat sneakerhead semuanya, sepatu dari Michael Jordan adalah item wajib buat mereka dan pasti ada salah satu di antara semua seri Jordan di rak sepatunya. Dan buat kamu semua di sini, saya minta bantuannya banget untuk kasih like di video ini, share videonya ke teman kamu, dan subscribe channelnya. Karena buat kamu semua yang suka sneakers, di channel ini saya bakalan bahas semua hal tentang sneakers tiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Dan buat kamu semua yang udah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya selama ini. Dan karena ini hari Rabu, saatnya kita masuk di episode Rabu Review. Siapa di sini yang nggak kenal Michael Jordan? Selain dia dijuluki sebagai the greatest of all time di NBA, brand sepatunya itu nggak ada satupun pemain NBA yang bisa nyaingin. Dan kali ini saya mau cerita 6 sepatu yang dipakai oleh MJ saat dia menjuarai NBA. Oke, sepatu ini dipakai oleh MJ pada tahun 1991, tepat mungkin sekitar 7 tahun saat pertama kali dia di draft oleh Chicago Bulls. Dan di tahun ini, MJ mematahkan banyak sekali anggapan orang yang bilang kalau dia nggak bakal bisa juara dengan tim Chicago Bulls. Tapi Jordan berhasil mematahkan anggapan orang-orang tersebut dan berhasil menyapu LA Lakers di final dengan skor 4-1. Dan di pertandingan tersebut, MJ menggunakan salah satu sepatu yang didesain oleh Tinker Hatfield, yaitu Jordan 6. Sepatu ini desainnya terinspirasi dari mobil yang baru aja dibeli oleh Michael Jordan, yaitu Porsche 911. Desain dari sepatu ini yang paling terlihat jelas mirip dengan mobil tersebut adalah di bagian pull tab-nya, ya, yang mirip dengan spoiler mobil Porsche 911. Dan di Jordan 6 ini, untuk pertama kalinya juga MJ ikut terlibat dalam desainnya. Kalau dari segi bentuknya, Jordan 6 ini termasuk penyempurnaan dari Jordan 5. Dan kalau untuk jenis Jordan 6 ini yang paling wajib dimiliki oleh sneakerhead adalah seri dari infrared, karena seri infrared inilah yang dipakai oleh Michael Jordan saat mengalahkan Lakers di final NBA tadi yang saya bilang. Dan di Jordan 6 ini saya punya beberapa colorway favorit. Yang pertama adalah seri dari Slam Dunk dari Hanamichi Sakuragi yang warna merah ini. Dan kemudian yang kedua adalah seri dari Doran Baker ya, yang warna biru keunguan ini. Dan yang terakhir adalah seri spesial yang dibuat oleh Jordan Brand untuk beberapa pemain atau atlet di beberapa cabang olahraga di Amerika ya. Kalau nggak salah ini ada 3 colorway dan semuanya menurut saya bagus banget. Dan sebagai info, hanya dibuat 11 pasang aja. Sepatu ini rilis tahun 1992, yaitu tepat setahun setelah MJ berhasil menjuarai NBA untuk pertama kalinya. Dan di tahun 92 ini juga MJ tergabung dalam timnas Amerika untuk Olimpiade di Barcelona. Dan tim ini berisi semua pemain terbaik NBA saat itu. Makanya tim ini dijuluki The Dream Team. Ya. Dan sepatu ini adalah penyempurnaan kembali dari Jordan 6 yang sama juga didesain oleh Tinker Hatfield. Dan untuk desainnya sendiri, Tinker berusaha untuk memunculkan hanya logo Jumpman saja dan Air Jordan di sepatu ini. Tapi Nike nggak kalah cerdik, dia berhasil memasukkan logo dari Nike di bagian insole sepatunya. Dan untuk bagian uppernya sendiri, ini banyak sekali jenis bahan yang dipakai. Ada yang menggunakan full leather, ada yang menggunakan nubuck, dan juga ada yang menggunakan suede gitu. Nah, untuk bagian lidah sepatunya, dia menggunakan bahan neoprene. Dan untuk bagian outsole-nya ini terinspirasi dari karya seni dari Afrika Barat gitu ya. Dan untuk Jordan 7 ini saya punya beberapa colorway favorit saya. Yang pertama adalah seri Raptors, kemudian yang kedua adalah seri Olympic ya, dan yang terakhir adalah seri Marvin the Martians.
Tahun 1993 adalah tahun yang membanggakan buat MJ, karena di tahun ini dia berhasil menjuarai NBA untuk ketiga kalinya setelah mengalahkan Phoenix Suns yang dibela oleh Charles Barkley. Dan Chicago Bulls menjadi tim ketiga yang berhasil menjuarai NBA 3 kali berturut-turut. Dan nggak cuma itu aja, MJ jadi satu-satunya pemain di NBA yang berhasil mendapatkan gelar MVP Finals sebanyak 3 kali dalam 3 tahun berturut-turut. Kalau dilihat dari desainnya, sepatu ini lebih rumit dibandingkan Jordan 6 dan Jordan 7 gitu ya. Dan Tinker Hatfield memberikan suasana yang baru di sepatu ini dengan menggunakan motif karpet di bagian logo Jumpman-nya di lidah sepatunya, dan menggunakan strap yang menyilang ya, mirip Nike Air Raid di sepatu Jordan 8 ini. Dan untuk sepatu Jordan 8 ini saya punya beberapa colorway favorit. Yang pertama adalah seri Doernbecher, kemudian yang kedua adalah seri Playoffs, dan yang terakhir adalah seri dari Kobe Bryant atau seri Player Edition-nya. Oke, setelah menjuarai NBA sebanyak 3 kali, Jordan memutuskan untuk pensiun dari NBA. Dan pada saat dia kembali, dia menggunakan sepatu ini di seri Playoffs. Sebenarnya, sepatu ini belum final menurut Tinker Hatfield, tapi karena desainnya dia begitu suka, MJ akhirnya menggunakannya saat playoff dan berhasil mengalahkan Seattle Supersonics dalam 6 games di final NBA saat itu. Dan momen haru saat final NBA tersebut adalah MJ menjuarainya sehari sebelum Hari Ayah, dan MJ sangat emosional karena saat itu dia menjuarainya dengan kondisi ayahnya sudah meninggal dunia. Yang biasanya setiap MJ mendapatkan gelar juara, dia selalu merayakannya bersama ayahnya. Dan muncullah foto ikonik ini di locker room saat MJ menangis dengan menggunakan Jordan 11 brand. Ada fakta uniknya bahwa setiap MJ menggunakan sepatunya dan menjuarai NBA, colorway-nya selalu hitam dan merah. Sepatu ini menjadi salah satu sepatu yang paling banyak teknologi di dalamnya. Di bagian midguard-nya dia menggunakan patent leather, kemudian di bagian outsole-nya dia menggunakan carbon fiber, dan di bagian upper-nya dia menggunakan ballistic nylon. Dan untuk Jordan 11 ini saya punya beberapa colorway favorit. Yang pertama adalah Space Jam, dan yang kedua adalah Columbia atau Legend Blue, dan yang ketiga seperti yang kamu lihat di belakang yaitu colorway Bread. Tahun 1997 menjadi tahun pembuktian MJ apakah setelah pensiun dia bisa merebut gelar juara NBA secara beruntun dalam 2 tahun berturut-turut. Karena pada saat tahun tersebut dia melawan salah satu tim terbaik yaitu Utah Jazz, di mana tim itu punya sang MVP saat itu yaitu Karl Malone. Dan di tahun itu dia menggunakan sepatu Jordan 12. Nah, momen yang paling ikonik dari sepatu Jordan 12 ini adalah saat di final game ketiga. Dia menggunakan colorway merah dan hitam, atau sepatunya lebih dikenal dengan flu game karena kondisi Jordan saat itu sakit saat bertanding dengan Utah Jazz. Nah, sepatu ini menjadi penyempurnaan di seri sebelumnya yaitu seri Jordan 11 karena di bagian outsole-nya dia menggunakan upgraded carbon fiber ya, jadi lebih kokoh dan lebih menunjang performa Jordan di lapangan. Nah, pada saat final, dari game 1 sampai game 2, dia menggunakan colorway merah dan hitam. Saat dia menjuarainya, dia mengganti warnanya untuk pertama kali menjadi colorway hitam dan putih, atau lebih dikenal dengan seri Playoffs. Dan kalau kita ingat dari Jordan 6, Jordan 7, dan Jordan 8, sampai ke Jordan 11, semuanya warnanya adalah merah dan hitam. Dan untuk Jordan 12 di sini, saya sebenarnya nggak begitu banyak punya colorway favorit ya. Yang pertama di sini ada seri Playoffs-nya, yang kemudian yang kedua adalah seri Flu Games ya, dan yang terakhir adalah seri Chinese New Year. Nah, kalau kamu bingung sekarang kenapa bukan Jordan 13, nah di sini saya bakal jelasin. Sebenarnya pada saat Playoffs berlangsung, dia masih menggunakan Jordan 13 pada saat itu dengan colorway merah dan hitamnya. Tetapi pada saat game ketiga, Jordan memaksa untuk menggunakan prototipe dari Jordan 14 karya Tinker Hatfield ini. Sama seperti Jordan 6, Jordan 14 ini juga terinspirasi dari mobil barunya MJ, yaitu Ferrari 550 Moranello.
Ciri khas dari sepatu ini terlihat dari logo Jumpman-nya yang menyerupai logo Ferrari. Kemudian ada detail-detail yang ada di sepatunya yang juga terinspirasi dari mobil Ferrari 550 tadi. Dan untuk material yang dipakai di Jordan 14 ini macam-macam ya, mulai dari synthetic leather, full leather, kemudian ada yang menggunakan nubuck ya, dan ada yang menggunakan suede juga. Dan di final NBA, MJ kembali lagi menggunakan colorway merah dan hitamnya yang identik dengan istilah sepatu The Last Shot. Nah, untuk Jordan 14 ini saya punya beberapa warna favorit, yaitu warna Indiglo, kemudian warna Ferrari, dan yang ketiga adalah warna Black Toe. Nah, dari 6 sepatu Jordan tadi, pasti dari kamu semua ada yang merasa bahwa ini bukan sepatu favorit saya gitu. Tapi kalau disuruh milih dari 6 sepatu tadi, menurut kamu mana sih 3 terbaik dari ke-6 sepatunya? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan kalau ngomongin soal sepatunya MJ atau Jordan Brand, emang nggak akan ada habisnya. Karena sampai sekarang pun, sepatunya masih terus diproduksi. Bahkan seri terakhirnya adalah seri Jordan 37. Memang Jordan nggak pakai sepatunya lagi, tapi produksi dari brandnya masih terus. Bahkan sampai sekarang, seri-seri awal pun masih banyak yang di retro dengan beberapa jenis colorway, dan ada juga yang diambil dari warna originalnya. Dan kalau kamu suka saya ngebahas sepatu Jordan, coba kasih saya ide. Di next videonya saya bakal bahas, atau saya enaknya bahas sepatu Jordan seri apa. Oke, kayaknya cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kamu semua yang udah menonton sampai akhir video, dan semoga kamu dapat sesuatu yang baru setelah nonton video ini. Kalau kamu suka dengan video ini, boleh dong tombol yang di bawah jangan didiemin aja, diklik aja tombol like-nya di bawah ya. Dan kalau bisa, habis klik tombol like, klik tombol yang warna merah di sebelahnya. Dan saya Awe, sampai jumpa di episode dari Sneaker Story selanjutnya. Bye-bye!